Sebenarnya kan gini, banyak keharaman-keharaman yang merugikan orang lain. Sedangkan kalau kita lihat kondisi negara kita yang kacau seperti ini, orang lapar di mana-mana, masa musik yang bikin orang ketawa diharamkan gitu dengan tingkat keharaman pencuri. Makanya dulu Sunan Ampel agak kontradiktif dengan media dakwahnya Sunan Kalijaga. Kata Sunan Kalijaga, ini orang masyarakat seneng wayangan, masuklah ke ranah situ. Yang penting dakwahnya dapat, gitu loh. Makanya yang ada lagi Jalaluddin Rumi juga mengatakan musik yang haram adalah suara sendok yang beradu dengan mangkuk saat si kaya sedang makan dan didengar oleh si miskin yang sedang lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gorong-gorong. Jumpa lagi bersama kami di NU Underland. Semoga kita semua sehat walafiat, bahagia selalu, penuh sejahtera yang penting bahagia. Oke. Cuaca dingin. Kali ini kita akan membahas tentang yang lagi keren. Biasalah kita mah kaum FOMO gitu. Tetangga kita sebenarnya yang ramai. Iya, tetangga kita yang ramai, kakak lah ya. Kakak beda ibu tapi yaitu tentang ganja. Judi, pet gitu. Musik. Tentang musik yang sebenarnya ini apa? Problem lama, cuman masyarakat kita ya biasa kan. Cara menghibur dirinya begitu, dengan ribut-ribut yang lama diungkit-ungkit lagi gitu. Ya barangkali itu juga jadi bahan belajar juga. Tapi kalau sampai praktik ya itu repot. Nah, ini bahan baku pada naik guys. Enggak tahu ya. Berumah tangga gimana? Belanja terakhir? 28.500. Standar masih standar. Harus diiringi musik gitu. Iya. Naik turun seperti musik. Nah, ini nanti minta pendapat para praktisi musik dan praktisi fikih ya. Beliau itu rocker sebenarnya. Ya. Ini sufi nih. Akhir-akhir ini ya aneh. Banyak sesuatu viralnya tuh banyak lagi. Banyak yang viral, sedikit viral. Kayaknya kurang viral, tampil lagi yang viral. Oh iya. Tampil lagi yang viral. Kita kapan diviralin? Apa ini ya? Kita mengharapkan untuk diviralin kita. Menuju pelantikan presiden baru, kenapa banyak yang viral? Apa harus ada yang dilupakan? Iya. Kita kembali lagi ke musik. Ini jiwa-jiwa politiknya nggak mau on. Nah, kira nanti musik ini apakah betul haram apa gimana? Karena kalau haram kan repot juga kita, garing hidupnya kan. Di mana-mana kita musik, gitu. Nah, mulai dari mungkin Pak Kiai lagi bermusik dulu. Tentang masalah musik. Ya. Kalau tentang musik itu sendiri kan kalau tinjauan fikihnya ibaratnya begini. Dari sisi fikihnya itu bahwasanya sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah, habis itu berkaitan dengan penyanyi perempuan, apalagi ada suaranya desahan yang bisa membangkitkan birahi gitu loh. Tapi bagaimana kalau seumpama nyanyian perempuan justru syar'i pakai kerudung untuk taqarrub ilallah kan begitu. Akhirnya makanya kalau tinjauan musik itu ya bisa haram, bisa mubah, bisa makruh, malah bisa wajib. Kalau sari-sari gitu lebih penasaran. Yang syari-syari. Nah, akhirnya makanya kalau berkaitan kan yang repotnya ketika bersentuhan dengan perempuan, yang nyanyi perempuan. Kalau laki-laki, berarti masalahnya bukan di musiknya. Bukan di musiknya, tapi kalau seumpama berkaitan dengan perempuan, itu dalam tinjauan fikih semuanya untuk menjauhkan dari fitnah. Dari fitnah, dari sekarang banyak yang suka laki-laki ya. Hah? Laki-laki suka laki-laki kan banyak. K-pop. Itu kan bagian orang yang menikmati musiknya. Yeah. Nah, musiknya sendiri seperti Musiknya sendiri. Alat-alatnya ada. Nah, makanya kalau dari sisi alatnya, kalau memang tinjauannya kan begini. Kalau zaman Nabi memang tidak ada, ibaratnya ada paling ya musiknya sangat sederhana. Karena kalau tinjauan sufi sendiri ketika bicara tentang alatul lahwa, alat-alat musik itu sendiri itu alat yang bisa melalaikan kepada Allah. Itu kan tinjauan begitu, dan itu akhirnya haram. Alat musiknya haram, malah seruling segala macam gitu kan.
Nah, ketika datangnya ada justru ada musik, ada seruling segala macam, tapi justru di nyanyiannya misinya ada dakwah, di situ adalah ilaha illallah, dan ada Jalaluddin Rumi juga dengan tariannya, Ada musiknya. nilai-nilai Nah, keislaman. ada nilai-nilai spiritualitas di situ. Makanya tergantung dari sudut kacamata mana kita melihat. Kalau memang di situ ada unsur mudorot yang lebih besar, kita kan pakai standar taruhlah mafsadah dengan maslahatnya. Kalau memang besar maslahatnya, why not, mengapa tidak? Gitu loh. Karena kita sendiri ibaratnya kita sendiri masih dalam hal musik untuk kekinian loh ya, untuk kekinian. Kalau memang ada unsur manfaat yang lebih besar, mengapa tidak? Tinjauan sufi juga ketika alatullah menjauhkan dari Tuhan, tapi kalau memang musik itu justru mendekatkan kepada Tuhan, ya malah bagus ya. Jadi sebenarnya hukumnya bisa fleksibel. Fleksibel, hukumnya fleksibel. Tergantung faktor apa yang mendorong itu. Yang mendorong. Yai, maaf ini Yai, Ya. saya mau nanya ini. Tadi kan disebutkan berkaitan dengan desahan, Iya. perempuan, Iya. birahi. Birahi. Sejauh itu. Iya. Birahi. Iya. Birahi. Iya. Nah, ini ada yang bukan perempuan tapi tetap birahi. Jadi 2021 itu ada lagu yang sangat populer. Ya. Judul lagunya itu Angel Baby. Iya. Angel Baby. Penyanyinya namanya Troye Sivan. Iya. Yang ternyata memang punya ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. Nah, Dan netizen kaget karena sudah terlanjur suka lagunya. ya. Ternyata itu lagu gay. Ya. Dan ada beberapa video klipnya yang kayak laki-laki telanjang dan lain sebagainya. Nah, itu dalam tinjauan fikih kategorinya gimana itu? Itu kan Ya, bukan mudorot. perempuan. Itu mudorot tetap. Kalau musik itu mengantarkan pada keburukan, tetap mudorot. Nanti pertimbangannya ditimbang antara ini maslahat dengan mafsadah gitu. Kayak lihat aja seumpama yang kayak reggae Alpha Blondy. CB alay. Bismillah. Itu kan. Justru lihat penyanyi pendampingnya itu kan pakaiannya nggak sering, tapi pesannya ada pesan di situ. Iya. Karena Allah segala macam itu loh. Makanya kita nggak bisa untuk kekinian itu tidak bisa mengatakan musik haram. Dilihat dari konteksnya. Ada istilah gini. Al-fannu jamil wallahu yuhibbul jamal. Allah Dalil. jamil Dalil. jamal. Seni adalah keindahan. Tuhan mencintai keindahan tersebut. Ya. Di sini seni ini bisa menembus hijab kegelapan yang menghalangi antara kita dan Tuhan. Iya, Nah, tasawuf. kalau kita lihat musik kan bagian dari seni. Ya. Seni itu bisa membangkitkan intuisi yang ada dalam diri manusia, penjiwaan kita terhadap kehidupan. Ya. Yang seringkali manusia lupa dengan berbagai persoalan kehidupan. Nah, intuisi itu seringkali tidak muncul. Penjiwaan terhadap kehidupan itu tidak muncul. Nah, seni inilah yang kemudian mengantarkan manusia memunculkan naluri di dalam dirinya, sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, itu seni. Iya. Makanya bisa mendekatkan. Nah, tadi kalau persoalannya kan bisa menjerumuskan atau tidak kan tergantung orangnya menggunakan musik atau seni itu. Tapi secara rasa seni itu ya memunculkan intuisi kita. Iya. So, silakan yang lain. Jadi lebih kepada musik itu bisa menarik kepekaan jiwa ya. Benar. Jadi saya pernah baca salah satu postingan itu, ya orang itu harus akrab dengan musik atau sastra supaya nggak sepaneng. Ya itu ada benarnya karena memang Saya paham. maksudnya saya ketahui itu benar, relevan sekali karena biasanya justru kaum sufi itu pendekatannya dengan musik, makanya ada tarian yang muter-muter itu akrab di dunia sufi tasawuf.
Nah ini nih, ada keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-1 Surabaya pada tanggal 13 Agustus atau 21 Oktober 1926 tentang musik. Soalnya bagaimana hukum alat orkes yang dipergunakan untuk bersenang-senang. Ya. Dalam keputusan Muktamar NU ya, NU. haram, NU. Haram. Muktamar memutuskan bahwa segala macam alat orkes untuk lahu senang-senang Alatul lahwah. itu semuanya itu haram. Kecuali di sini trompet perang dan sebagainya. Atau ada yang dibolehkan itu, yang dibolehkan rebana. Iya. Nah itu nanti kan muncul pertanyaan kenapa boleh gitu. Tahu. Saya Keputusan. sudut pandang fikih. Tapi di NU sendiri kan sebenarnya ada lembaga Lesbu, lembaga seniman budaya Muslim Indonesia. Yang di situ kumpulan dari seniman-seniman Nahdlatul Ulama. Tapi yang aneh ya, ini kita coba lihat film awal dari kakak kita dari Sang Pejerah kan, gimana kerennya sosok siapa namanya Kiai Ahmad Dahlan dengan membawa biolanya. Itu kan keren ya. Iya. Itu. Nah, sekarang ada yang menyerang mereka. Sekarang kan Ustadz Adi Hidayat orang Pandeglang. membolehkan musik. Nah, sekarang banyak orang yang mempertanyakan tentang pendapat beliau. Padahal kan udah jelas kan, Muhammadiyah dengan tadi sosok Kiai Ahmad Dahlan untuk membawa modernisasinya dengan membawa biola Iya. dan sebagainya. Tapi kan biola kan musik kan, alat musik memperbolehkan. Tapi justru di kalangan Muhammadiyahnya justru ada yang menentangnya. Itu kan aneh ya. Karena udah Gak tahu lah ini nih. campuran Salafi masuk ke situ. Gak tahu. Ini aneh kan? Ada Salafi ada yang Muhammadiyah Salafi gitu. Mungkin kalau bicara fikih kan bicara halal haram, di situ ada sunnah, ada makruh yang jarang tersentuh. Mungkin kategori keharaman musik ini beda dengan kategori keharaman yang lain. Kalau kategori keharaman kita mau bikin teori baru nih sebenarnya. Nyata kan. Kalau keharaman sesuatu itu bisa didiferensiasi gitu, bisa diturunkan atau bisa di ini lah apa namanya. Itu kurikulum merdeka. Diferensiasi. Hasil FGD. Bisa dikelas-kelaskan level kan gitu maksudnya. Sebenarnya kan gini, banyak keharaman-keharaman yang merugikan orang lain. Sedangkan kalau kita lihat kondisi negara kita yang kacau seperti ini, orang lapar di mana-mana, masa musik yang bikin orang ketawa diharamkan gitu, dengan tingkat keharaman mencuri sama, dengan tingkat sama-sama mengharamkan orang korupsi. Haram jadi apa? Ya pokoknya keharaman kan banyak itu yang lebih daripada musik. Ini ngapain kita rame-rame bahas musik? Kita juga ngapain ini bahas? Enggak guys, seperti itu. Tapi kalau saya bicara haram dan halal, ya emang kehati-hatian ulama kan sangat hati-hati. Namanya ulama kan yang Ngasih rambu-rambu. ngasih rambu-rambu. Oke, musik haram. Tapi pada keharaman saya pikir sih enggak seperti mencuri, apalagi pelakor kayak gitu-gitu kan, ini selingkuh gitu kan, beda gitu. Nah, mungkin keharamannya lebih mendekati kemakruhan kalau versi saya gitu. Jadi ibaratnya masuknya kalau begitu makruh tahrim. Makruh yang mendekati keharaman. Ya, mungkin, tapi karena ini istihadnya sangat hati-hati, sebenarnya itu lebih dekat ke boleh-boleh saja. Oh, boleh boleh. Haramnya agak boleh. Artinya kalau makruh itu bukan masih fatwa. boleh. Kalau makruh itu masih boleh, walaupun sudah tahrim ya. Ini ya, makruh tahrim. disclaimer dulu, ini bukan ini pendapat pribadi ya ini. Oh, Ini bukan fatwa untuk umum. Bukan fatwa untuk umum gitu. Lagi Maksudnya, juga nggak layak dari fatwa juga. ya, kan sekarang lucu ya kalau sekelas musik yang seenak ini dengarkan gitu sambil ngerokok nih. Terus dengerin lagu-lagu Toniki gitu. This is my way gitu kan. Itu kan sudah Don't worry. itu kan sudah menenangkan jiwa gitu. Lebih bahagia gitu, udah lupa utang, lupa masalah dengan
teman sekantor gitu. Udah Kalau kata menjiwai, mereka, gitu. ketenangan jiwa itu baca Quran. Ya. Iya. Iya. Itu yang paling tepat. Nah, Kalau lawan. kembali ke Quran sendiri itu kan gitu. Quran itu kan keindahan juga, sastrawi. Sastra ya. Sastrawi. Seni juga ya. Seni. Ya. Seni juga. Jadi di dalamnya juga seni. Jadi untuk menghayati Quran juga harus pakai sastrawi, Langgam. lagu, langgam untuk menikmatinya. Makanya ada ilmu qiraah. Nah, kembali ngomentarin soal tadi yang muktamar ke-1. NU. Sebenarnya di NU sendiri ada dinamika yang kompleksitas lah kaitan dengan seni. Itu memang di awal-awal memang kiai-kiai banyak yang menentang soal musik. Ya. Tapi belakangan tidak, yaitu mulai terbuka lewat Les Bumi itu. Mulai ya musik tapi isi liriknya ada nada berdakwah lah. Dakwah. Cuma kiai memang ngasih rambu-rambu. Ya harus bermusik boleh, tapi yang musiknya mendekatkan kita pada Tuhan. Ya, Ada ada kategori-kategori Ada musiknya. kategori-kategori. Tapi tetap boleh kan? Buktinya ada Les Bumi NU yang Adan berhenti. sebagai awal. Ada berhenti. Waktunya baca Quran. Untuk tepat Soalnya tadi ya. Untuk tepat. secara hukum pastinya sebenarnya ya tidak ada teks yang langsung bahwa hukum ini haram kan. Teks Iya. langsung musik haram kan. Nasnya nggak ada. Iya. Justru nas yang di Al-Quran Asy-Syu'ara itu yang satu-satunya profesi yang disebutkan itu profesi seniman, penyair. Penyanyi tanpa musik kan gak enak ya. Seni juga. Sebelum NU bagaimana kontradiksinya antara Sunan Ampel dengan Sunan Kalijaga. Nah, Itu menurut jauh itu Sunan Ampel yang di pesisir yang biasa pemurnian Islamnya lebih murni. Habis itu ketika Sunan Kalijaga berhadapan dengan masyarakat yang suka wayangan dengan gamelan segala macam. Sunan Kalijaga melihat bahwasanya ini media dakwah saya. Masuk ke ranah situ itu lebih susah. Kalau media dakwah dengan komunitas yang homogen, habis itu masyarakat yang sudah berbudaya itu lebih mudah. Makanya dulu Sunan Ampel agak kontradiktif dengan media dakwahnya Sunan Kalijaga. Kata Sunan Kalijaga, ini orang masyarakat seneng wayangan, masuklah ke ranah situ. Yang penting dakwahnya dapat, gitu loh. Makanya kalau bicara NU tentang masalah musik, celana panjang itu haram. Awalnya ya. Pakai celana panjang itu haram karena tasyabuh awal-awalnya. Tapi Sekarang daripada pakai celana pendek. Ya ini hukum mendang-mending. iya, artinya dengan pergeseran zaman gitu loh. Pergeseran zaman seperti itu. Hukum mendang-mending. Bin kasih peci. Ada Umi Kulsum. Umi Kulsum itu kan dia pakai alat musik juga, tapi nada-nadanya membuat jiwa kita Gairah kita. gairah kita untuk beragama. Mau tanya nih sebenarnya, yang diharamkan apakah suara nadanya atau alat musiknya? Tadi kan udah jelas ya. Di alat musiknya juga kan berbeda-beda. Ada yang boleh, ada yang enggak. Iya, berarti yang Betul. diharamkan alat Ya. musiknya ya. Yang diharamkan itu sebenarnya ke dalam kondisi lahunya. Lahunya, Apakah dia lalai. akan mengakibatkan Enggak, yang- lalai? Yang rame nih, yang rame difatwakan haram kebanyakan kan alat musiknya ya. Karena rebana masih boleh. Beberapa ini ya. Maksudnya kita nggak anggap yang haram full total. Ini yang haram sebagian ini ada kan. Alat musiknya. Nah, Logikanya. kalau alat musiknya ini ya, sebentar lagi perdebatan ini habis. Karena ini sudah ada ini musik digital, nggak perlu ada gitar untuk suara gitar. Suara drum, ya. Berarti alat DJ itu haram. Ya udah nggak ada itu nggak ada gitarnya pak. Enggak kalau DJ aja kalau kegiatannya DJ sama kayak rebana. Bisa Iya, diatur itu gini-gini maksudnya. juga bisa. Gini. kalau DJ bunyinya rebana itu halal apa haram? Begini loh, menurut saya begini, yang antik itu Kan bisa ngeluarin kenapa rebana. bentuk gitar ya sama, rebana boleh, gitar nggak boleh, gitu loh. Padahal sama-sama alat Padahal sama-sama alat petik. Itu yang menurut saya dari dulu kenapa rebana boleh, gitar rebana sama-sama boleh, menghasilkan suara. sama-sama menghasilkan suara. Saya bisa itu menjawabnya. Apa coba? Ketika kita megang rebana, kita hanya melihat
bentuk bulat. Kalau Iya. kita memegang gitar seperti memegang seorang pinggul wanita. Saya baru kepikiran itu. Iya. Bayangin kita megang gini, ini pinggul di sini. Wah, bayangin gitu? coba apa yang kita lihat. Kenapa kita tidak gitu. boleh? Masalahnya rebana nggak bisa dipegang gini. Oh begitu. Itu saya baru kepikiran emang. Berarti gitar itu haram guys, Iya. Karena bentuknya Bagi yang mengharamkan. kecuali ukulele. kecuali enggak. Iya. Tapi kalau tadi soal nas yang tidak ada mengatakan alat musik Iya. haram itu ternyata ada. Ada juga. Ini yang biasa dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang biasanya menganggap musik itu haram. Apa itu? Hadis dianggap sahih mungkin ya. Layakunan namin ummati aqwamun yastahluna al-hur wal harir wal khamr wal ma'azif. Ma'azif ini diterjemahkannya sebagai alat-alat musik. Nah, ini salah satu dalil yang seringkali dijadikan argumentasi bagi kelompok-kelompok yang mengharamkan musik. Gitu. Khomer, zina ya, khomer. Kalau zina, khomer kan jelas. Itu makoti dalam Al-Quran. Tetapi ma'azif ini hanya ada dalam teks ini. Itu ini salah pemahaman hadis. Enggak, itu dilakukan secara bersamaan, jelas haram itu. Oh, dilakukan secara bersamaan. Kalau terpisah zina boleh. Enggak. Bukan begini ya. Begini. Jadi tuh ada orang bersenang-senang dengan 3 kategori yang bersamaan. Itu loh, ada udah zina, apalagi mabuk-mabukan. Pasangannya apa? Musik. Pesta seks, kalau nggak ada musik, nggak jadi pesta seks. Pernah ikut nggak? Enggak. Itu nggak jadi. Pesta kayak gitu, nggak ada khomer, nggak ada musik, nggak jadi. Makanya Zina ketiga, kalau musik jadi enggak? nah ini visionernya Nabi kita sebenarnya. Dia tahu kedepannya ini banyak pesta-pesta seperti itu, maka diharamkan secara dalam konteks satu hadis yang bersamaan. Gitu. Menarik ya. Menarik. Kayak musuh hebat sama saya. Tapi kasihan juga ya Ustaz Adi Hidayat. Kalau Kiai NU udah biasa ya dikabir-kabirkan. Sekarang Ustaz Adi Hidayat udah mulai ada yang menyerang sebagainya. Padahal tadi yang menjadi permasalahan dalam sebuah musik itu lebih ke apanya? Lahunya kan. Makanya disebut Alatnya. alatul lahwa, alat yang bisa melalaikan kepada Ya. Allah. Tapi kalau seumpama alat itu justru untuk mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya kan tinjauannya berbeda. Gini ya, musik. Kalau menurut saya gini, bisa diibaratkan seperti alat lainnya. Misalkan Facebook. Facebook itu kalau digunakan atau media sosial, kalau kita niatkan untuk perkara yang jahat menjadi haram. Kalau dia alat untuk komunikasi, jualan, Seperti pisau itu. boleh, seperti pisau, ngiris macam-macam lah. Gitu. Iya. Nah, ada dorongan, tergantung dorongannya. Disebut himmah. Saya mengutip dari Kiai Said Akil Siraj, mantan ketua umum PBN, yang belum tergantikan lah secara intelektual Islamnya. Ada istilah himmah. Himmah itu pertama, menurut beliau, ada yang bisikan ilahiyah, hidayah, berarti memotivasi hal-hal positif. Di dorongan seni kita menggunakan ada hal-hal positif. Yang kedua, khawatir malakutiyah, itu memberikan ilham, inspirasi. Itu seniman-seniman muncullah inspirasi seniman untuk menciptakan musik, seni, lukisan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, khawatir nafsaniyah, itu mendorong hal-hal yang memuaskan. Memuaskan ini yang mendorong orang untuk berbuat yang buruk yang tidak. Jadi artinya tergantung dorongan kita kan. Iya. Oke. Jadi intinya persoalan musik ini masuknya ke ranah istihadi ya. Ya. Tidak ada satupun nas yang spesifik mengarah alat musik apa gitu. Toh kalau tadi ma'azif dikatakan alat musik,
nyatanya Nabi ketika hijrah pun disambut dengan rebana. Itu kan salah satu alat Dengan musik ya, begitu. dengan lagu. Dengan lagu kan. Iya, tapi dengan rebana. Ya, yes dengan lagu ya. Dulu nggak ada DJ masalah. Itu. Ya, terus masalah istihadi, makanya kayak tadi Muktamar NU tahun 1926 ya, itu hasil istihad karena memang mungkin waktu itu alat musik itu identik dengan orang-orang kolonial, sama dengan tutup celana panjang juga diharamkan waktu itu karena tasyabuh gitu ya. Tapi tadi kan ini ya jelas, yang penting tidak apa tadi membuat lupa akan Tuhan. Ya, jadi Jangankan musik, sholat aja kalau membuat kita lupa dengan Allah. Sholat itu haram. Lu jangan salah loh, orang yang sholat tuh kadang lupa pada Allah, iya, yang ingat bacaannya. tapi ya nggak sampai haram juga. Iya. Ini Kita jangan kafir-kafir. Aduh, ini termasuk Sebenarnya manusia diberikan akal pikiran, akal sehat, hati untuk memilih mana yang baik, yang mana enggak. ya, gitu. Tadi senian begitu. ada yang menarik ya. Dalam apa ya? Dalam disiplin ilmu hajana Islam ya. Bahkan ada sebuah disiplin ilmu yang disebut disiplin ilmu arud, itu tentang Arud, syair. syair, oke, ilmu arud ya. Bahkan- Ngaji makanya. Bahkan dalam apa keterangannya itu disebut apa letak dasarnya kan Imam Khalil kan. Dalam sebuah syairnya disebutkan ilmu Khalil rahmatullahi alaih. Kan syair itu rahmat Allah. Yes. Ilmu Khalil rahmatullahi alaih sababuhu melul waro disibawai. Yang mana sebab-sebabnya itu karena Imam Khalil punya murid Imam Sibawai yang mana si muridnya tuh pinter banget itu. Oh, Iya. walau alam. Intinya gitu. Iya. Sedangkan dalam syair-syair itu ada ketukan-ketukan nada kan. Yang pertama kan misalnya rojak, basit, Ya. gitu Kalau ya. sekarang 2000 Banyak. fasulasi. Iya. Itu Itu banyak. kan membutuhkan apa ya? Biar dan di apa di pesantren-pesantren biasa dinyanyikan ya. Betul. Iya lah. Oh, yang lain. Jadi sangat riskan kalau musik semua mutlak diharamkan. Wah, Iya. kita neraka semua, Bang. Tiap hari lihat musik gitu. Terakhir saya ingin mengutip perkataannya Al-Ghazali ya dalam Ulumuddin. Malam yuharrikhu rabi' wa azharuhu wal 'ud wa awtaruhu fa huwa fatidul mizaj laisa lahu 'alaj. Orang yang jiwanya tidak tergerak oleh semilir angin, bunga-bunga dan suara seruling musim semi adalah dia yang kehilangan jiwanya dan sulit terobati. Dan ada lagi Jalaluddin Rumi juga mengatakan musik yang haram adalah suara sendok yang beradu dengan mangkuk saat si kaya sedang makan dan didengar oleh si miskin yang sedang lapar. Wallahu a'lam bishawab.